Baik, terima kasih Pak Solehin. Sebelum dilanjut, ini ada informasi dari panitia. Mohon Bapak Ibu mengisi survei ya, link yang sudah disediakan di room chat. Juga Pak Solehin, ini ada permintaan dari peserta, mohon di-share dokumen atau file ISO-nya di sini. Yang mana ini yang dimaksud ya? 2 file sudah di-share tadi, mungkin apa slide-slide PPT tambahan tadi ya, mungkin yang dianggap perlu bisa mohon izin yang memang bisa dikonsumsi publik nanti bisa ditambahkan di share. Yang tambahan tadi ya. Boleh tanya Pak Yonos, boleh nggak? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Silakan Pak Yakin ini ya. Ya, benar-benar. Terima kasih. Banjarmasin. Ya, sebutkan nama dan asalnya, Pak. Oke, makasih Pak Yonos. Mohon maaf, saya ingin bertanya Pak Solehin. Saya Bapak Husnul Yakin dari LPM Gunaksa di Banjarmasin. Bisa didengar suara saya Pak Yonos? Iya, bisa. Oke. Yang pertama pertanyaan ringan, tetapi mungkin jadi apa ya? Pertanyaan bagi saya. Penggunaan istilah-istilah saja mungkin yang ringan-ringan ini. Misalnya, kenapa harus 9.001, 37.301, Ya. 21.001? Ini kan menyebutnya juga susah ya, angkanya juga cukup banyak ya. Iya, iya. Ya. Kenapa kok nggak ya sederhana gitu istilah-istilah yang digunakan? Nah, yang kedua, bagaimana cara kita misalnya kalau di sebuah lembaga, katakanlah UIN ya, itu sudah ada yang disertifikasi ISO, misalnya ada di kami itu ada pasca sarjana itu ISO 2015, 2001, kemudian juga di perpustakaan. Nah, itu begitu ISO untuk UIN, misalnya itu apakah include dia otomatis atau gimana Pak? Ya. Atau yang ada itu jadi baru lagi itu gimana? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Solehin. Sama-sama Pak Husnul Yakin. Langsung saya jawab atau saya kumpulin? Jawab langsung Pak Yunus ya. Oke, monggo. Ya. Jadi begini Pak. ISO itu ya, ISO itu kan lembaganya namanya IOS Pak. Oke. IOS tadi itu didirikan tahun 1947. Nah, IOS tadi itu membuat standar itu selalu diberi angka. Nah, angka itulah angka sesuai dengan nomor register. Ya. Jadi IOS itu sudah membuat sekitar 55.000 standar, Pak. Nah, untuk registernya dia berarti standar yang dibuat tahun 47 itu ISO 1, Pak. Kemudian nomornya ISO 2, ISO 3, ISO 4 sampai sekarang sudah ada 55.001, Pak. Sehingga angka di belakang ISO nomor itu adalah nomor registrasi sebenarnya, Pak. Oke. Ya, sehingga mengapa kok ruwet kok sampai 20.000? Iya, karena ternyata standarnya dikeluarkan sudah sampai 55.000, Pak. Jadi nanti kalau sampai 100.000 ya ruwet lagi. Jadi sebenarnya kita tuh diskusi satu standar dari 55.000 standar. Macam-macam Pak Husnul. Jadi ada standar itu bisa 3. Bisa standar sistem seperti ISO 9001, 21 itu sistem, Pak, tata kelola. Ada standar ukuran. Kertas A4. Panjang berapa, lebar berapa, itu ada ISO-nya juga, Pak. ISO nomor berapa saya nggak hafal. Ya kan? Ada standar produk seperti membuat soto Banjar itu, Pak. Kalau Bapak punya soto Banjar mau dijadikan internasional standar, daftaran ke ISO sana, Pak. Bisa ya? Nanti sama ISO dijadikan ISO 60.000 soto ya. Atau sasirangan, Pak ya, sasirangan ya. Betul. Ya, nah itu yang tadi pertama, Pak. Nah, yang kedua, nah ini ISO itu mengenal kata-kata ruang lingkup. Ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup. Jadi mungkin saya sharekan ini standar ini misalkan. Ini. Ya. Ini kelihatan. Ini adalah diberikan ke UPN. Dengan ruang lingkupnya yang mungkin di bawah ini, kan kelihatan di bawah ini, adalah the profession of higher education services, yaitu Tridharma tadi termasuk supporting services. Berarti UPN ini satu sertifikat untuk semua fakultas, dia ada sekitar mungkin 9 fakultas
ada berapa prodi dan lain-lain. Termasuk Erlangga juga 135 prodi jadikan satu ruang lingkup, satu sertifikat saja. Ya kan? Berarti kalau satu sertifikat itu untuk semua ruang lingkup, berarti yang lainnya tidak perlu lagi sertifikasi ISO 9001, Pak. Karena sudah masuk dalam ruang ramping ini. Nggak perlu. Berarti yang sudah ada gimana? Bisa dihapusin aja. Kita bikin surat kepada lembaga tadi, mohon maaf kami tidak perpanjang lagi, ya kan? Karena berhubung kebijakan dari institusi untuk menjadikan satu. Gitu. Ya. Tetapi jika Bapak Ibu tetap mau, nggak apa-apa Pak, satu ruang lingkup perguruan tinggi, tapi untuk fakultas tadi tetap mau satu kata pribadi, fakultas tadi itu punya 2 ISO sebenarnya, 2 SIM. Ya. Tinggal sekarang mau punya 1 SIM atau 2 SIM gitu. Kalau 2 SIM akan 2 kali diaudit oleh lembaga yang beda, ya kan? Nah, dengan biaya yang 2 double segala itu, Pak. Itu ini. Ya. Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi kayak di beberapa perguruan tinggi itu ISO-nya bukan 1 tapi per fakultas. Nah, itu bisa aja. Jadi fakultas A itu ISO 9001-2015 dengan lembaga sertifikasi X, yang fakultas lain ISO 9001 dengan lembaga sertifikasi Y juga bisa, Pak. Ya. Tapi yang nggak bisa sesama lembaga sertifikasi dilebur sertifikatnya, itu yang nggak bisa. Ya, karena masing-masing itu ya sama kayak perguruan tinggi dari UIN Banjarmasin Antasari ke UIN Malang kan nggak bisa, sertifikatnya harus 1 kuliah dapat 2 sertifikat ijazah, itu kan nggak bisa. Gitu, Pak. Oke. Berarti Pak Solehennya begitu kita mencantumkan seluruh unit di bawah UIN, maka semuanya mesti diaudit, Pak, ya? Iya, semua diaudit. Ya. Hanya patuh surveillance itu disampling, Pak. Waktu audit tahun berikutnya itu disampling. Tapi kalau pertama kali semuanya diaudit. Kita kan misalnya punya 36 prodi, Pak, ya? Apakah semuanya atau cukup sampling tadi, Pak, ya? Semuanya diaudit, cuma mata kuliahnya disampling, Pak. Waktu audit yang pertama, Pak, ya, yang pertama. Tapi pada waktu nanti audit surveillance yang setahun depannya lagi, itu tidak semua, disampling aja. Makasih Pak Soleh. Yang benar harusnya mata kuliah disampling, bukan prodinya yang disampling. Oh gitu. Nanti ada kejadian, ada prodi yang nggak pernah diaudit dapat sertifikat tadi masalahnya, kalau disampling prodinya. Ya. Jadi pendekatannya nanti gini, Pak, kita akan ngodingnya di level rektorat. Kemudian turun ke dekanat, baru ke prodi. Itu satu kampus berarti, Pak, ya? Ya, bicara mengenai kebijakan-kebijakan, prodinya bicara mengenai eksekusi kebijakan dari pembelajaran. Jadi beda-beda poin nanti. Ya, Pak. Berarti dari sisi anggaran juga beda, Pak, ya? Beda. Kalau satu lebih murah daripada sendiri-sendiri, Pak. Lebih murah kalau satu institusi untuk semuanya lebih murah. Jadi kayak kemarin misalkan kemarin ada UIN yang lain itu sudah dapat ISO, Pak. Waktu dia 21, akhirnya yang lain itu dimatiin lah bahasanya. Tidak diterusin tapi dia sesatu itu dengan anggarannya lebih efisien. Jadi saran saya itu sebenarnya jangan kami yang lebih agresif, harusnya jamunya yang lebih bagus. Iya, benar. Bukan eksternalnya yang bagus, Pak, internalnya harus bagus. Jadi anggarannya harusnya untuk internal saja, jangan eksternalnya malah kami yang gemuk, Bapak Ibu yang kurus, Pak. Kebalik itu. Makasih Pak Soleh. Bagus, Baik, pertanyaan yang bagus. Insya Allah Pak Husnul yakin sudah siap ini tahun ini. Insya Allah, doakan saja Pak. Baru habis APT, Pak. Iya. Ada 1 standar internasional. Dan sudah ISO 91 beberapa bagian ya Pak Husnul ya. Sistemnya bisa diambil itu sebenarnya. Ya, monggo Pak Yunus. Pak Yunus izin bertanya. Monggo yang akan bertanya. Boleh Pak. Boleh bertanya Pak. Afif. Baik. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Yunus, Pak Solehin. Ini kami baru pertama kali Pak join jamu ini, jadi informasinya ke kami agak terlambat. Bapak, kami dulu pernah ISO juga, gitu. Kemudian yang terakhir ini agak berhenti karena kami fokus di SPMI. Nah, pertanyaan saya itu juga ditanyakan di 2 chat sebenarnya Pak. Mungkin saya mewakili juga. Yang pertama, kenapa sih kita itu perlu ISO kalau sudah menggunakan SPMI dan akreditasi 9?
Karena misalnya ketika kita bicara tentang standar, di situ juga ada misalnya strateginya, kemudian indikatornya, itu sudah ada kalau misalnya ISO itu fokus di prosesnya. Kemudian kalau kami ya di Taskia ini kan sumber dayanya juga agak terbatas Pak gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mikirin SPMI, kemudian mikirin ISO juga, ya kadang-kadang core kita interaksi kita dengan mahasiswa itu justru malah jadi berkurang gitu. Nah pertanyaannya ini sama dengan yang 2 di set itu, gimana Pak kita kita akan ISO, karena ISO itu juga salah satu pertanyaan di akreditasi, sertifikasi penjaminan mutu. Tapi agar supaya kita itu juga energi kita itu juga efisien, agar supaya kita bisa fokus kita ke mahasiswanya juga bisa lebih banyak, dan beban administrasi kita itu tidak bisa lebih berkurang gitu Pak gitu. Saya mohon nanti bisa dicarikan contohnya juga. Kalau ISO itu fokusnya di proses gitu. Nah, kalau akreditasi 9 kriteria itu kan kita jelas sekali Pak, jelas sekali kita lihat matriknya. Matriknya kita lihat yang angka maksimal 4 itu apa, misalnya SDM 1 prodi itu doktornya 50%, lektornya 50%, selesai gitu. Kita tinggal berupaya keras untuk mencapai itu gitu. Nah, bagaimana itu peranan ISO? Apa yang seperti kata Pak Yunus itu ISO menjadi enabler itu? Mohon bisa dijelaskan kembali. Terima kasih waktunya. Baik, ya. Saya tanggung jawab ya. Ya Bapak, Pak Afif, sepakat saya Pak Afif. Jadi yang selalu saya tanyakan ke semua perguruan tinggi, Bapak Ibu itu kalau sudah punya akreditasi ngapain ISO gitu, ya kan? Kalau sudah punya ini ngapain ini? Bahasa saya gitu Pak. Iya. Intinya kan tadi ke arah sustainability. Sebenarnya akreditasi kan untuk menjamin keberlangsungan institusi kan Pak Afif ya. Akreditasi tadi. Jadi akreditasi ISO itu sebenarnya cara untuk menjaminkan keberlangsungan institusi. Karena kalau Bapak nggak akreditasi, Bapak nggak akan bisa ngeluarin jasa masalahnya kan, akan bermasalah nanti. Ya. Jadi kalau pertanyaan berikutnya lagi ini, lebih utama mana, ISO atau akreditasi, Pak Afif? Akreditasi. Iya, itu mandatori. ISO itu not mandatori. Iya. Artinya apa? Artinya sebenarnya jangan pokoknya punya dapat sertifikat banyak, tapi sebenarnya nggak nyambung satu sama lain ya, menjadi musibah, menjadi biaya, menjadi sumber daya dan lain-lain. Iya. Ini cerita gini dulu cerita. Paling gampang ini. Akreditasi itu nasional, ISO itu internasional. Sekarang tujuannya, kenapa Bapak Ibu mau akreditasi dan ISO? Jika institusi Bapak Ibu adalah tujuannya ke internasional university atau institusi. Mau nggak mau Bapak Ibu harus kiblatnya tidak hanya nasional tapi juga kiblatnya ke internasional. Ya kan? Nah, salah satu standar yang internasional yang diakui seluruh negara itu adalah ISO itu. Contohnya gini, lulusan daripada Bapak Ibu, lulusan S1 dari UIN, lanjut ke Jerman. Di Jerman tanyain, bagaimana dasarnya saya mengakui institusi Bapak Ibu? Oh, saya sudah akreditasi. Apa akreditasi itu ya kan? Tapi kalau bilang saya sudah ISO, itu lebih mudah bahasanya diterapin oleh mereka. Itu dari segi bahasa marketingnya. Gitu. Sekarang ini Pak Afif, banyak perguruan tinggi yang kami putus suaranya Pak Solihin. Halo Pak Solihin. Suaranya putus Pak Solihin. Dan buku SPMI sudah akreditasi ini. Ya. Sekarang ini saya nambah lagi 2 buku untuk ISO 9001 1 buku, ISO 210 1 buku. Padahal sebenarnya 2 buku itu sudah ada di dalam 29 buku tadi Pak Afif. Ya. Terus saya tanya ke dia, terus gimana Pak? Saya bingung sekarang Pak. Karena saya punya 31 buku dia bilang gitu. Ya kan. Bisakah Pak Solihin yang 2 buku ini saya leburkan ke 29 buku? Jawaban saya malah apa? Ya harus dileburkan. Karena dalam ISO 9001 atau 21000 tidak meminta harus membuat buku sendiri. Ya kan? Sehingga
Bapak Ibu nanti Pak Habib cara bagaimana. Kalau misalkan Bapak Ibu harus ISO 9001 atau 22001, berarti cara implementasi atau dokumentasinya harusnya melebur dengan SPMI. Harusnya. Iya kan? Sehingga pada waktu kami audit, dokumen yang disajikan itu dokumen SPMI. Contohnya adalah tadi yang saya sharekan tadi yang punyanya bentar Bapak Ibu, yang tadi yang manakah? Ini nih. Nah ini nih. Ini klausulnya ISO. Bisa aja nanti Bapak Ibu di tengah-tengah di sini membuat lagi satu row, yaitu 9 kriteria. Dokumennya adalah SPMI semua ini. Misalnya dipakai ini. Ya. Dokumen pakai SPMI. Contohnya, kami mengaudit ada suatu perguruan tinggi yang kami audit dengan pakai dokumen SPMI. Saya kasih sharingkan ini ya, ini SAD, Dekra, audit, university ya, dokumennya ini. Nah, dokumen yang diberikan ke kami sama mereka itu adalah dokumen SPMI ini, dokumen diberikan ini. Ya, ada buku 1, buku 2, buku berapa, ini dokumen-dokumen SPMI yang diberikan. Ya, LPM ini ada ini, buku 3, buku 2, buku 4. Ya. Ini adalah objek yang kami audit, sehingga dia tidak perlu lagi membuat suatu dokumen baru. Cukup apa? Dokumen SPMI-nya diperluas itu. Ketika nggak ada dalam dokumen SPMI, bisa membuat dokumen tambahan, SK atau Renstra dan lain-lain. Yang penting apa? Pemetaannya yang penting. Pemetaannya. Ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan Pak Hafid tadi, ada kemungkinan Bapak Ibu tidak harus sertifikasi, tetapi implementasinya Pak Habib yang diterapin. Jadi ISO mengatakan kalau tidak sertifikasi nggak apa-apa, tapi implementasinya ya mengacu itu. Bahkan untuk 9 kriteria sama SPMI itu dasarnya dari ISO 9001 sebenarnya. Kata-kata sasaran mutu, kebijakan mutu, pedoman manual mutu itu adalah kata-kata ISO itu yang dipakai oleh SPMI. Kata-kata ISO itu bahasa ISO, ya kan? Sehingga bahasa menurut saya SPMI dan ISO itu menjadi satu satuan, ya. Itu Pak Habib ya. Kira-kira. Ya. Kayaknya detailnya saya harus ke LPM UIN Malang ya Pak ya. Ya. Jadi kalau bahasa gini, kalau Bapak nggak perlu ISO, ya jangan ISO Pak. Kalau nggak perlu sertifikasi ya, sudah SPMI juga cukup ya sudah. Selama itu konsisten Pak Habib. Ya. Kan yang penting tujuannya Pak Habib. Ya. Walaupun saya orang ISO, saya mengatakan Bapak itu juga tidak harus, karena ISO itu not mandatory Pak Habib. Kalau akreditasi itu adalah wajib ya. Nah, kadang-kadang orang mau ke akreditasi tadi perlu tata kelola. Tata kelola itu bisa saja merefer kepada standar internasional yaitu ISO itu Pak, untuk membantu akreditasi. Ya. Nanti bisa detailnya ke timnya Pak Helmi, Pak Yunus itu. Jadi. Baik, makasih Pak Habib. Mungkin ada yang lainnya mungkin. Baik, terima kasih. Masih ada yang akan mengajukan pertanyaan, monggo. Ini kebanyakan bertanya bagaimana cara mengintegrasikan atau mengimplementasikan antara SPMI dengan SPME. Salah satu SPME itu yang adalah ISO 21001. Mungkin saya sharing tabelnya kali Pak Yunus ya. Oh, enggak, monggo. Ya. Jadi paling simpel itu main tabel ini ya Bapak Ibu. Coba mungkin saya bisa bantu dengan main tabel. SAD, Dekra 21001 mengintegrasikan dalam bentuk checklist biasanya saya. Mainnya itu adalah checklist. Mudah-mudahan ada checklist di sini. Bali misalkan ya. Checklist ini, mudah-mudahan ini ada ini. Oh, tidak ada.
Oh ini saya tunjukin, saya punya. Saya baru ingat 21.000 checklist audit. Ini ya, ini. Bentar, Bapak Ibu, sabar dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini checklist. Saya bantu share, Pak Sol. Oh, ada Pak Anu ya? Pak Ros ya, Cak Ros. Checklist ya. Ya, ini contohnya gini. Ini ban PT, ini ISO 91, ini Cak Ros ada Cak Ros? Yang ban PT. Sama checklist auditnya Pak ya. Ya, checklist ban PT sama 9.001 21.000. Oke, sambil Cak Ros liatin ini ada kayak begini nih Bapak Ibu. Ya. Ini ya. Ini kan checklist. Ya. Checklist audit, ini adalah ban PT. Di sini dimatrikan di sini. Dimatrikan ya. Dimatrikan. Nah, gini nih. Ini adalah ban PT yang 9 kriteria. Ini ISO 21.000, nanti Cak Ros tunjukin juga. TEDQUAL itu adalah international accreditation-nya mereka. Jadi mereka kebetulan pariwisata, untuk internasional namanya TEDQUAL. Dia ada kriterianya. Nah, dari sini dia korelasikan. Kemudian dipetakan masing-masing klausul ini siapa yang tanggung jawab, rektor atau ketua atau ini. Akhirnya nanti muncullah seperti ini Muncullah seperti ini ya. Saya perkecil kayak gini nih alat bantunya. Pemetaannya ini kayak gini nanti. Nah, kayak gini nih. Nah, nanti kalau ngaudit ketua atau rektor atau prodi baru muncul checklist tadi ini. Untuk ngaudit prodi ini ban PT, ini ISO 21, ini TEDQUAL, ini diskusinya apa, dokumen apa yang harus dijelas buat. Ini yang mengacu kepada punyanya UIN Malang yang tadi itu, klausul ISO, dokumennya apa. Kemudian ngauditnya dengan observasi wawancara. Nah, ini adalah mengadop dari akreditasi. Ya. Itu Cak Ro ya? Udah ketemu Cak Ro? J sama Pak. Sama ya? Oke. Itu tadi alat bantunya tadi itu. Jadi yang sudah 9.001 tinggal petakan. 9.001 dengan 21.000 dipetakan. Apa gap-nya, apa dokumennya, kemudian baru siapa tanggung jawab. Dokumen bisa menggunakan dokumen SPMI kan ya? Dokumen SPMI yang tadi saya ini yang ini produknya timnya Cak Ro juga ini. Yang apa? Oh bukan ini. Ini banyak kan dokumen jadi kayak gini nih. Sebenarnya kan tadi sama ini. Ini adalah berarti tinggal apa? Tinggal buatin petakan. Ban PT 9 kriteria, 9.001, 21.001 dari ban PT kriteria 1 ya. 91 klausul 41, 22 ini dokumen SPMI apa yang ini? Mungkin ada di SPMI atau di mana? Nah, sehingga itulah integrasi antara SPMI dengan SPME-nya. Sehingga nanti jadi satu, namanya sistem manajemen terintegrasi. Ya. Yang saya bilang ini, buatlah rawon, ya kan? Rawon itu kan semua dicemplungin sampai hitam ya kan? Ya. Jangan buat sistem itu yang sendiri-sendiri sehingga makin membingungkan yang diimplementasi di bawahnya. Nah, jamu itu adalah tugasnya masak dari rawon itu, Bapak Ibu. Ya, jamu itu adalah out of the box atau mendesain ya. Bahasa saya itu adalah orang gila jamu itu harusnya. Yang dia harus keluar dari out of the box tadi, dari tatarannya out of the box waktu mendesain. Tapi waktu implementasi harus in the box, jangan out the box. Kalau out the box nggak didengerin orang. Waktu membuat ide, membuat ini harus out the box. Terus di-create, kemudian ini diserahkan ke semua orang itu in the box gitu. Ya. Itu Pak Yunus kira-kira tadi gabung gambarannya SPMI sama SPMI bagaimana mengintegrasikannya. Baik Bapak Ibu, jadi intinya kita perlu memetakan, lalu tidak perlu membuat standar baru ya. Jadi yang sudah ada dipetakan, kemudian kita pengimplementasiannya itu kita integrasikan. Kalau sertifikat tidak bisa digabungkan atau diintegrasikan satu-satu. ISO 2001 ya satu sertifikat,
Lalu akreditasi juga satu sertifikat yang lain. Yang satu bersifat mandatori, artinya wajib, kalau tidak dipenuhi pasti tidak sustain. Yang satunya ini sunnah muakkadah ya, kalau tidak ingin unggul ya tidak perlu ikut, tapi kalau ingin unggul maka ada tambahan ya, yang melebihi ekspektasi pelanggan. Kira-kira begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Yang angkat tangan itu Mas Yunus. Mana yang angkat tangan, yang raise hand? Pak Toheri ya? Atau Bu Siti Rohmah? Bu Siti Rohmah, mana yang dahulu? Atau ya, silakan, Ibu. Saya belakangan kayaknya, atau saya yang duluan atau belakangan? Lady first. Oke, terima kasih. Boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa kembali dengan Pak Solihin, Pak Yunus, dan teman-teman di LPM UIN Malang, dan Bapak Ibu jamu di seluruh PT KIN dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Saya ingin sharing saja Bapak Ibu dengan kita mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh Pak Solihin tadi. Kebetulan di IAIN Fatahul Muluk Papua ini kami juga sudah pernah ketemu dengan Pak Solihin dan dengan timnya, dan kita sedang memulai juga untuk implementasi ISO 21001/2018. Nah, tadi yang disampaikan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana integrasinya dengan kriteria 9 dan lain-lainnya, itu memang bagi saya dengan teman-teman di Jayapura itu dulu awalnya berpikir begini, ketika kita ingin perguruan tinggi kita bisa sustainable, bisa berlanjut, kemudian kalau kita lihat divisinya adalah bagaimana STAIN atau berubah menjadi IAIN itu berwawasan global gitu kan. Nah, mewujudkan atau mengimplementasikan berwawasan globalnya itu dari mana? Saya awalnya berpikir seperti itu. Nah, kemudian ketika seiring dengan perjalanan waktu bagaimana mengimplementasikan manajemen mutu yang benar-benar terintegrasi itu, untuk memulai saya rasanya sulit sekali gitu dengan teman-teman di LPM. Akhirnya sharing-sharing dengan teman-teman bagaimana kalau kita mencoba untuk mengimplementasikan ISO. Jadi seiring dengan sertifikasinya internasional ini dan di akreditasinya di BAN PT dengan kriteria 9, itu saya kira satu pekerjaan yang bisa kita kerjakan sekaligus untuk mendapatkan dua apa ya, kalau saya bilang dua tujuan gitu loh. Nah, ini sesuatu yang saya mulai merasakan sejak mulai pendampingan dari timnya dari Dekra. Saya sudah DE, kemudian sudah pelatihan interpretasi ISO yang sepekan kemarin, baru selesai di hari Sabtu kemarin. Ya, ini rasa-rasanya saya juga semakin bersemangat gitu untuk mengimplementasikan ISO di lembaga pendidikan kita. Nah, saya mungkin itu yang ingin saya sharingkan dengan teman-teman, tapi saya ingin bertanya kepada Pak Solihin. Saya kadang-kadang setelah kita kegiatan sembari ini kami mempersiapkan PR-PR dari tindak lanjut pelatihan, kira-kira Pak Solihin, seandainya dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dari badan sertifikasinya, ketika nanti misalnya persiapan untuk kick off-nya gitu ya, persiapan untuk audit mutunya, sampai dengan nanti kita mengajukan untuk siap disertifikasi. Ketika itu kita ternyata belum memenuhinya, kira-kira apa yang kita persiapkan lagi? Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Siti Rohmah. Ketemu kembali ya dari Papua. Semangat ini ya. Oke, baik. Jadi gini Bapak Ibu. Bedanya kalau ISO dengan akreditasi. Audit kami ISO itu tidak ngeluarin status unggul atau jadi nggak ada. Jadi ISO tidak ngeluarin transkrip nilai. ISO itu ngeluarin ijazah saja. Kalau akreditasi ngeluarin kategori, ya, peringkat ya, ISO akreditasi. Kalau ISO tidak, ISO itu ngeluarin ijazah, itu membedakan ya. Jadi ISO itu selama Bapak Ibu tidak ada nilai D, dapat sertifikat. Dan sertifikat itu bisa nilainya A, B atau C gitu. Jadi tadi Bu Siti Rohmah ya, pada waktu di audit ternyata ada yang tidak sesuai, nggak masalah, ya kan?
tetap dapat sertifikat, tapi tidak boleh ada major finding. Satu major finding nggak boleh. Kalau dapat major finding pun, Bapak Ibu diberi waktu 3 bulan untuk memperbaiki. Kalau 3 bulan kita perbaiki bisa, baru sertifikat akan kita berikan. Ya. Jadi bahasa lain gini, tujuan dari ISO itu adalah improvement sebenarnya. Improvement. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan tujuannya untuk sertifikasi. Sertifikasi itu kalau menurut saya mau beberapa kali remedi, masuk nggak bisa lulus gitu katanya begitu kan ya. Ya kan. Jadi jangan kalau tujuan sertifikasi, berarti nanti apa? Apapun yang kami lakukan pokoknya ya apa menjawab pertanyaan auditor. Jadi Bapak Ibu nanti nyiapkan sistem untuk menjawab pertanyaan auditor yang terjadi pada waktu audit akreditasi dulu kan ya. Dulu kita membuat borang untuk menjawab pertanyaan asesor ya kan. Jadi sebenarnya maksudnya adalah gini, kita membuat sistem untuk bagaimana tata kelola kita lebih bagus, bukan menjawab pertanyaan asesor. Nah, tadi kan Bu Siroma, ternyata setelah persiapan masih banyak yang lobang. Ya nggak apa-apa, audit saja, ya kan? Karena audit itu kan PDCA. Pada waktu kita temukan ada yang lobang, temuan lobang itu bisa 2, Bu Siti. Bisa dari internal auditornya, atau bisa dari eksternal auditornya. Yang bagus apa? Internal auditornya menemukan banyak lubang, sehingga eksternal tidak bisa membuat temuan untuk kasus itu, karena sudah ditemukan oleh internal auditor. Sehingga eksternal itu hanya akan mengaudit apakah temuan internal auditor tadi itu sudah ditindaklanjuti atau belum, itu aja akhirnya. Ya kan? Bahasanya Pak ISO ini, bagaimana internalnya Bapak Ibu itu lebih proaktif daripada eksternalnya. Jadi nggak masalah Ibu. Jadi lubang-lubang tadi nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau yang menemukan adalah internal. Dengan internal menerapkan tindakan perbaikan. Ditemukan oleh eksternal pun sebenarnya juga nggak masalah. Cuma eksternal akan membuat 2. Pak Yunus sambil nunggu, kalau AMI itu di LPM Malang 1 kali atau 2 kali Pak? Maksudnya ada AMI untuk SPMI sama AMI ISO atau sekali Pak Yunus? Baik, sambil menunggu, monggo Cak Ro bisa dibantu dijawab. Oh, nggih. Terkait dengan AMI, di kami dijalankan 2 kali dalam 1 tahun, Pak, tiap semester. Itu tidak ada AMI untuk ISO, tidak ada AMI untuk SPMI. Semuanya ya audit mutu internal, di mana di dalamnya itu mencakup pemenuhan untuk kriteria maupun klausul-klausul yang di ISO maupun kriteria yang ada di BAN-PT. Begitu Pak Yunus. Oh, gitu ya. Kalau berarti kalau istilahnya kan kalau SPMI AMI itu temuannya ada 2 ya Pak ya, ketidaksesuaian sama observasi. Kalau misalnya ISO kan ada 3. Itu bagaimana itu Pak? Istilahnya kan sama, beda Pak. Itu. Sama ya? Sama. Jadi untuk penentuan atas atas jenis temuannya, baik ISO maupun SPMI sama, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah observasi, yang kedua memang ketidaksesuaian. Tapi ketidaksesuaian ini kan dibagi 2, major sama minor. Nah, apabila itu temuan yang bersifat besar dan mempengaruhi pelanggan dan mempengaruhi terhadap keberlanjutan organisasi maupun fakultas prodi, itu termasuk kategori major. Tapi kalau temuan itu hanya didasarkan kepada ketidakketerpenuhan salah satu proses saja, yang itu tidak mempengaruhi secara luas kepada organisasi maupun prodi fakultas, itu masuk kategori minor. Kalau observasi ya perbaikan yang bisa diselesaikan secara cepat. Oh gitu ya, jadi cara memodifikasinya seperti itu ya. Betul. Makanya di dalam prinsip-prinsip itu, siklus manajemennya itu tidak boleh putus Pak di setiap proses ya. Kalau di SPMI kan PPEPP ya. Kalau di ISO itu PDCA. Jadi plan ini pemaknaan itu adanya penetapan. Jadi misalkan audit tadi kita mengkategorisasikan ada jenis 3 temuan, maka itu harus tertulis di dalam mungkin dalam manual atau pedoman atau mungkin juga SOP yang terkait dengan audit mutu internal. Termasuk juga persyaratan-persyaratan yang lain. Jadi pemaknaan perencanaan pada PDCA dan pemaknaan penetapan pada PPEPP itu sama.
Evaluasi Halo, juga Pak Solihin. demikian. Halo, apakah sudah sambung dengan kami? Sudah. Monggo Caro diterusin. Monggo Pak Sol ngapunten. Ya, enggak apa-apa Caro. Makasih. Silakan Pak Solihin. Ini sambil nunggu Ya, aja. kalau Caro monggo terusin Caro. Saya setuju dengan Caro tadi. Pak Sol ini mbah saya ini, jadi monggo Pak Sol. Iya. Tadi saya izin itu dari win-win tadi Caro saya tampilkan. Baik, Iya, Caro benar, masih ada Caro. Ya, tadi Caro apakah sudah Monggo. sudah tuntas? Saudara Ines, monggo. Oh, sampun. Sampun Pak Solihin. Jadi sama tadi Pak Afif. Jadi itu tadi major minor itu. Jadi memang ISO itu tidak menerbitkan status ya unggul atau dan lain-lain seperti akreditasi. ISO itu adalah konsepnya improvement. Dia ijazah, sertifikat ijazah dia. ISO tidak nerbitin transkrip, Pak. Ya. Itu. Sana ISO itu adalah improvement yang diinin. Sehingga dari pengalaman itu organisasi yang dapat ISO itu 3 tahun baru kelihatan maturity-nya, Pak. 3 tahun. Ya. Ya, Bu Siti Rohimah, menurut saya tadi hilang. Baik, terima kasih. Yang tadi angkat tangan kedua, Bapak siapa ya tadi ya? Halo, masih Pak Toheri kalau tidak salah Pak namanya Pak. Toher ya, masih bergabung dengan kami atau sudah ada di situasi yang berbeda? Halo Pak Toheri, apakah masih mendengar suara saya di sini? Pak Yunus tadi peserta banyak yang minta materi checklist sama tadi itu mungkin nanti bisa didapat dari tim Bapak aja ya. Kan sama itu. Ya, nanti peserta yang membutuhkan ya. filenya bisa di-share monggo nggih. Bisa dikomunikasikan. Baik, sambil menunggu Pak Toheri tadi, mungkin ada penanya yang lain saya persilahkan. Sepertinya Kang Rohmat sudah siap. Ini kan yang alih status menjadi UIN. Iya, ya betul Kang Yunus. Ya, mohon maaf itu. Ya itu. Monggo Kang Rohmat. Nyuwun sewu Pak Solihin. Iya, monggo Pak Rohmat. Insya Allah ini kan di Purwokerto ini kan kami juga nanti mau bergabung untuk meminta Dekra untuk hadir ke Purwokerto dengan Pak Yudis. Nah, itu proses hingga saat ini itu kan secara yuridis memang sudah sesuai Perpres itu sudah menjadi UIN. Tapi rampe yang lainnya itu kan masih IAIN. Itu nanti kalau misalnya proses sertifikat, misalnya ini contohnya itu mengandung itu proses launching secara resmi belum itu nanti sertifikatnya UIN atau IAIN Pak Solihin. Jadi legalnya pada waktu Bapak diaudit nanti legalnya masih IAIN Pak. Tapi kalau sudah menjadi UIN, gak ada masalah. Bapak tinggal kirim surat ke kami, nanti kami ganti menjadi UIN selama tidak ada perubahan bisnis proses Pak. Oh iya. Okay. Ya, karena sampai saat ini ternyata 6 IAIN yang menjadi UIN itu Perpresnya sudah memang masing-masing, sudah terhitung bulan puasa kemarin, tapi kemudian pelantikan rektor UIN dan yang mengikuti bawahannya itu sampai saat ini belum itu. Tetapi secara legalnya bisa menggunakan nama UIN nggak Pak? Legal yuridisnya, secara yuridis UIN Pak, secara yuridis. UIN ya. Ya karena dengan keluarnya Perpres itu otomatis IAIN Purwokerto dan 5 yang lainnya sudah tidak ada. Oke. Itu bisa kita gunakan kata UIN, Pak. Tapi kalau secara operasional masih IAIN, nggak apa-apa. Tapi kalau ada perubahan nanti tinggal kita ngerubah sertifikat sebenarnya. Oh begitu, Pak. Iya. Ya. Matur nuwun Pak Solihin. Sami-sami. Kemarin kalian juga pernah mengaudit ada yang stikes menjadi universitas itu juga sama. Ya, kita tetap pakai universitas tadi. Tetapi cilakanya dokumennya masih berupa stikes-stikes gitu, Pak. Oh gitu. Ya kan? Itu boleh nanti Bapak buatnya dalam tinjauan manajemen atau sebuah tabel di mana stikers ini dokumen tadi itu bisa dipakai untuk menjadi universitas. Bisa juga. Ya.
Sehingga perubahan dokumen itu akan sekalian merevisi prosedur atau apa dengan rubah nama universitas. Itu juga bisa. Ya. Banyak perubahan dokumen yang cukup banyak itu tentunya juga memerlukan proses juga. Betul. Ya. Jadi Bapak bisa buat tabel aja Pak. Yang sekarang prosedur adalah pakai IAIN, nanti akan dirubah menjadi UIN kalau ada revisi prosedur tadi gitu. Bisa. Jadi pernyataan itu dijamakkan dalam tinjauan manajemen nanti. Oh gitu Pak ya, ada pernyataan tambahan di dalam PTM. Gitu. Jadi nggak harus Bapak Ibu harus merubah semua bentuk UIN semua, nggak harus. Nah itu. Ya nanti kan effortnya. Jadi nanti sibuk dokumen saja nggak. Nanti sibuk dokumen itu selama berbulan-bulan. Yang penting kan implementasi. Iya. Jadi bisa dijamak dengan kata-kata itu ya Pak Solihin. Iya Pak. Iya. Bisa dijamak dengan pernyataan itu. Ya bisa dijamak. Matur Pak Solihin. Jadi habis-habis Pak Rahmat. Selamat Pak Rahmat, bisa dijamak ternyata ya. Oh bisa dijamak dan ternyata bisa dikosor juga Pak Yunus. Iya. Bisa dijamak dan bisa dikosor. Iya. Baik, ini dari IAIN Loksmawi. Oh, ini ingin HP. undang ini Pak Solihin. Saya dari Loksmawi pernah ikut pelatihan kami di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Unsia. Itu dulu IAIN Loksmawi kalau salah itu ya. Ada mungkin Pak, cuman di manajemen sebelumnya. Oh betul Pak Zulfikar ya. Ya. Kita orang baru. Ya. Oke, nanti bisa di-share oleh Pak Yunus, Pak Helmi nanti nomor HP saya. Siap. Ya. Atau kalau diizinkan saya ditulis ketik gitu. Tapi saya minta izin dulu ke panitia dulu. Monggo langsung betul napa-napa Pak Solihin. Saya ketik aja ya. Ya. Oke, ini saya ketik ya nomornya 0812 9404 6277. Email saya ini ya. Atau di tim kami nanti kalau Bapak mau tanya harga semuanya itu Pak Julius Untung nih sebenarnya itu. Ya. Kalau saya itu dari teknikalnya saja ya. Kalau harga nanti Pak Julius Untung. Cuma begini Bapak Ibu harus hati-hati. Kami ini adalah lembaga sertifikasi ya. Bukan lembaga konsultasi. Jadi kami tidak boleh memberikan konsultasi secara vulgar ya. Nanti jeruk makan jeruk nanti ya. Ya kan? Jeruk makan jeruk. Jadi yang bisa kami adalah memberikan pelatihan gitu ya. Kalau konsultasi monggo bisa juga dengan dari ya kan. Mungkin dari UIN yang lain atau yang sudah ISO bisa juga ya kan. Ya. Cuma administrasinya bisa juga satu payung sama kami tapi pelaksananya bukan kami untuk konsultasi itu. Oke, Pak Zulkar ya. Pak Zulkar bisa aja minta bantuan UIN atau mungkin dengan dulu Syahkuala itu juga bisa ya. Oh, belum muncul nomor dan emailnya Pak itu. Oh, belum muncul ya. Dari IAIN sudah muncul kah Bu Linda? Belum. Mungkin to everyone Pak Solihin. Oh, ini tuh oh ya saya kok ke Bu Linda bukan ya, ke cuman sampai hanya ke saya Pak. Oh ya, oh iya betul ini. Ini harusnya ke everyone. Iya ini. Ini Sambun. Sudah Sambun ini. Oke, silakan Bapak Ibu foto ya di screenshot supaya punya dokumen. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada pintu masuk kalau ingin konsultasi atau sertifikasi. Karena pada hakikatnya tidak boleh dicampur antara status auditor dengan konsultan. Biasanya kami kalau konsultan, meskipun tentang ISO, ini ada pihak lain yang membantu. Jadi ini dua entitas yang berbeda. Nah, kalau ini dilakukan dengan orang yang sama, secara etik, ini yang perlu dipertanyakan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi auditor, berarti nanti bisa usul ke Pak Solihin, ada permohonan untuk dilatih. Nanti keluarnya sertifikat sebagai auditor. Tapi kalau konsultan, nanti ke lembaga konsultan sendiri. Betul. Kalau individu punya
dua sertifikat boleh saja, tapi fungsinya tidak boleh dicampur ya dalam satu event. Pak Yunus, kalau itu berarti nggak boleh dijamak ya. Jamak tarki ya. Biasanya gini Pak, nah, untuk administrasi biasanya Dekra kontraknya konsultasi dan sertifikasi biasanya, tetapi untuk konsultasi yang pelaksananya bukan kami sebenarnya biasanya gitu. Iya. Ya, nggak boleh kami pelaksananya. Ya. Salam Pak Solihin, sehat-sehat selalu kami dari UIN Palembang. Oh iya, Bu, dari UIN Palembang. Iya Pak, kami juga dulu gurunya Pak Solihin. Sampai bisa ISO 9001 2015 yang pertama ya Pak Solihin ya. Di tahun ya, betul. pertamanya keluar Pak, iya benar. Ya waktu itu di mana itu Bu ya? Di SGS atau BSI ya gitu ya? BSI Pak. Oh BSI ya. Ya. Dari kami saya lanjut. ada di mana-mana Bu, tapi masih terus sampai sekarang Pak ya. Terima kasih Pak. Ya Bu, sekarang saya udah pindah ke Dekra ini sekarang. Siap Pak. Bu Indra, layarnya bisa dinyalakan? Maaf, mohon maaf ya, ini melanggar kode etik ya. Mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa ini layarnya nggak bisa muncul. Maaf ya Pak Yunus ya, Pak Solihin, maaf ya. Lagi bikin kapal selam. Nah itu, lagi bikin kapal selam kalau kata Pak Rohmat. Iya, kapal selamnya belum jadi sehingga nggak mau ditampilkan. Iya, mohon maaf ya. Mungkin Bu Indrawati bisa menyampaikan apa pengalaman terbaik di sana, best practice yang bisa di-share dan juga tantangannya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon izin sekali lagi, mohon maaf, layar tidak bisa saya buka ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Untuk best practice, sama seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, bahwa memang di awal ini kita awalnya agak bingung ya memahami yang mana yang harus kita kerjakan nih, SPMI atau ISO tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita menemukan juga cara ya seperti yang dilakukan oleh UIN Malang, bahwa kita memang memulainya dari pemetaan. Jadi ISO itu tidak membebani kita untuk harus memiliki dokumen-dokumen yang khusus berlabel ISO seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya dokumen SPMI, ya ada beberapa yang memang sama, misalnya visi penentuan sasaran target kan di ISO juga sama seperti itu. Jadi sangat membantu, sebenarnya saling membantu antara SPMI dan ISO itu. Nah, memang kadang-kadang yang menjadi kendala itu adalah bahwa tingkat sosialisasi atau diseminasi kita ke kawan-kawan di fakultas atau di universitas itu mungkin perlu juga menjadi concern buat kita di LPM. Karena kadang-kadang kawan-kawan kita merasa bahwa oh itu kok hanya dipahami oleh orang LPM ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita perlu berkomunikasi intens juga dengan semua sivitas akademika, baik top manajemen, kemudian di middle management, sehingga apa yang kita cita-citakan itu membangun budaya mutu baik melalui SPMI maupun ISO itu bisa tercapai seperti itu. Itu kira-kira Pak Yunus yang mungkin bisa kami share. Kalau tentang auditnya sendiri, kami juga satu kali saja mengadakan audit itu. Jadi namanya audit mutu internal, kedua-duanya itu sudah mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang ada di SPMI dan juga ISO. Jadi tidak dibedakan. Ini audit AMI, ini audit ISO. Jadi satu kali saja. Ketika misalnya datang auditor eksternal yang dari ISO itu mengaudit kami, mereka juga hanya meminta apakah proses audit dilakukan, mana prosedurnya dan mana hasilnya, mana tindak lanjutnya seperti itu. Jadi mereka juga tidak membedakan antara audit AMI dan audit ISO. Tetapi yang bisa kita pastikan bahwa klausul-klausul yang ada di keduanya itu teraudit dengan baik. Saya kira itu Pak Yunus pengalaman kami di UIN Raden Patah. Terima kasih Bu Indrawati. Mudah-mudahan ke depan semakin baik hingga mencapai apa yang tadi Pak Solihin katakan, mencapai maturity ya. Iya betul. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Raden Patah. Saya lama di Raden Patah itu Bu Indrawati ya. Iya benar Pak, lama mendampingi kami Pak ya. Sampai
Pak WR jadi Pak Rektor. Sampai sekarang udah ganti lagi Bu ya? Iya, sudah ganti lagi Pak. Dan saya masih di situ Pak. Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu, itu ada tambahan informasi tentang identitas Pak Julius ya. Ada emailnya. Kalau menghubungi Dekra bisa melalui Pak Julius Untung @dekragroups.com. Manajer sertifikasi. Ya, untuk yang izin live monggo. Tapi yang lain masih bertahan, mudah-mudahan kita sama-sama sampai maksimal jam 12. Pak Yunus, itu ada yang red hand, Pak Yunus? Pak Sunardi. Oh, ada yang resen, Bapak Sunardi. Monggo, Bapak Dr. Sunardi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator Pak Yunus, Pak Solihin sebagai narasumber, dan Bapak Ibu semua, para peserta webinar jamu hari ini. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari STES Islamic Village, Pak, Tangerang, Banten, di bawah Kemenag, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village, Banten, Pak, Tangerang, Banten. Berkaitan dengan tema kali ini sangat luar biasa sekali, karena kami itu sekarang mau menyatukan diri kepada Universitas Cendekia Abdi Tama, Pak. Jadi Islamik itu ada 4 perguruan tinggi. Perguruan tinggi pengusul universitas adalah di bawah Kemendikti, Pak. Sekarang Kemendikbud Dikti, gitu kan. Nah, kami yang di bawah Kementerian Agama ada 2, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Artinya tanggal 8 kemarin Juni itu alhamdulillah kami sudah upload untuk penyatuan, gitu kan. Saya bertanya kepada Pak Solihin, Pak, berkaitan dengan ISO, gitu kan. Saya pernah mengikuti pelatihan yang namanya audit mutu, atau berkaitan dengan persyaratan perguruan tinggi ini mendapatkan akreditasi. Kalau perguruan tinggi kan acuannya kepada nilai akreditasi BAN PT. Ya, jadi tidak ada lagi ya Pak ya, tidak ada lagi kecuali BAN PT. Sekarang kan ya A, B, C gitu kan. Mandatorinya itu Pak ya. Unggul, sangat baik dan baik ya Pak ya. Dulu kan A, B, dan C gitu kan. Kami alhamdulillah Pak ada 2 prodi ekonomi dan perbankan syariah serta IPT-nya B Pak. Kalau untuk ukuran swasta di Kopertai 1 kami masuk 6 besar. Ada perguruan tinggi binaan Kopertai 1 di DKI Jakarta dan Banten hanya 6 yang lembaganya mendapatkan B. Kami salah satunya. Tetapi dengan Pak dari Taskia itu salam juga ya. Kami dengan Taskia sama gitu kan. Alhamdulillah. Nah, saya bertanya begini Pak Solihin. Lebih baik mana? Kita melakukan studi banding dulu, karena kita kan suatu saat pasti migrasi data ke UCA tadi, Universitas Cendekia Abdi Tama Islamic Village. Yeah. Atau kita ngintip dulu nih ke Pak Solihin nih. Pentingan mana? Kita kan tadi konsultan dengan yang memberikan sertifikat, beda ya Pak ya. Nah kita mendingan studi banding ya, atau ke Taskia atau ke UIN Syarif gitu kan, tempat kami memang sebagai bapak asuh kami lah. Nah setelah itu baru kami mungkin bisa dengan tadi sudah di-share nomor handphone dan lain-lainnya, nah konsultasi dulu dengan Bapak dari mana. Karena kan yang pernah saya dapatkan begini, sebenarnya ISO itu merupakan ya tadi penilai gitu kan, yang memberikan sertifikat, bukan konsultan gitu kan. Yeah. Nah artinya yang sekarang kan sudah PPEPP gitu kan, dulu PDCA gitu kan. Nah ini juga menjadi suatu acuan bagi kami. Nah kami sekarang bingung nih Pak nih ya, ke konsultan dulu atau kita tadi ya studi banding, atau kita langsung menyiapkan semua dokumen untuk audit mutu. Nah, atau studi banding dulu. Studi banding pun harusnya kan ke yang lebih tinggi, Pak. Nggak mungkin kita B ke C, nggak mungkin kan, minimal A di sana kan. Pasti perguruan tinggi di bawah Kemenag itu yang A itu ya UIN Malang, UIN Syarif, yang UIN Bandung lah, UIN hebat gitu. Yang UIN sekarang kan masih ada yang B gitu, seperti itu. Ini itu saja Pak, terima kasih atas ininya Pak Solihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi kalau saya Pak ya, karena gini, ISO itu yang paling bagus adalah roda tadi Pak. Roda itu berarti yang internalnya, budayanya itu yang putar. Bukan ganjelnya, bukan dokumennya Bapak ambil ganti dengan tempat Bapak itu. Itu Bapak nyiapin gedein ganjel, bukan muterin roda. Kalau Bapak tujuannya gedein ganjel, ya kan? Bapak minta contoh ke saya, atau ini banyak saya contohnya. Tinggal Bapak ganti nama aja, itu gedein ganjel Pak namanya.
Nah, kalau saran saya, Bapak muterin roda. Kalau muterin roda, paling bagus itu best practice, Pak. Katanya best practice. Ya. Jadi pada waktu Bapak best practice tadi juga hati-hati. Jangan sampai Bapak studi banding cuma intinya tuh ngopi prosedur. Itu namanya ngopi ganjel itu. Ya kan? Harusnya best practice itu apa? Bagaimana rodanya itu berputar. Ya. Berputar, itu best practice. Ya. Tapi hati-hati dalam best practice. Memang harus yang lebih bagus, tapi yang tipikalnya, culture-nya itu sama dengan tempat kita. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi misalnya gini, Bapak mau berarti ke UI atau ITB, itu beda culture itu. Ya kan? Beda culture ya kan. UNER atau ITS itu beda culture itu sudah ya. Kalau Bapak adalah tipikalnya di tempat Bapak itu adalah orangnya anak muda-muda yang larinya cepat. Kalau Bapak best practice-nya kepada perguruan tinggi yang senioritas tinggi, yang harus kulon nuwun kepada seniornya, nggak bisa Bapak best practice itu. Ya, tapi kalau Bapak dalam perguruan tinggi yang sudah lama, yang harus sabdo pandito kiai itu kan, Bapak jangan berpraktik kepada yang bagus tapi yang larinya kenceng tapi yang muda-muda yang jadi itu Pak. Jadi kalau saran saya best practice dulu. Tapi bisa simultan itu Pak, bisa barengan. Supaya best practice Bapak tidak lari kemana-mana, Bapak pastikan dulu best practice Bapak itu sesuai dengan requirement. Bisa diskusi dengan tim konsultan itu. Jadi kalau menurut saya, Bapak jangan buru-buru panggil konsultan suruh buat proposal Pak. Harusnya apa? Konsultan melakukan gap dulu. Gapnya di mana? Dari gap tadi itu baru mau ngapain, baru buat proposal. Itu Pak Nadi ini. Kadang-kadang nggak mau panggil konsultan ngasihin harga, langkah-langkahnya, padahal nggak tahu gapnya itu ya kan. Nggak tahu gapnya. Ya. Mungkin langkah awal ini ya Pak Solihin ya, kita bikin semacam SWOT analisis dulu ya Pak ya. Iya. Dari situ baru, oh kalau ini saya ke mana, kalau ini kemana, kalau ini kemana. Ya tipikalnya kami kan di bawah Kemenag, berarti kan harus yang induknya ke Kemenag Pak. Ya ujung-ujungnya ke UIN, mungkin UIN Malang insya Allah deh Pak Yunus ya. Mungkin bisa silaturahmi ke sana. Tapi ke sana itu Bapak jangan bawa flash disk, cuma ngopi aja, ngedownload itu. Nah, itu Bapak nggak dapat apa-apa nanti. Berarti minimal ya kita bisa di sana itu ya bahasanya nginap di sana atau kita cari penginapan dekat ke sana bisa 2-3 hari Pak Solihin ya. Iya, nyantri sana Pak, nyantri. Ya apa sih gitu. Betul, nyantri dulu, nyantri. Ya, bener nyantri dulu. Banyak kan itu. Nambah asal. Nyantri minimal seminggu gitu ya Pak Solihin ya. Jangan bawa flash disk aja Pak, nyodorin flash disk. Itu caro flash disk saya, itu gitu. Nah, itu nyantri itu baru nyodorin flash disk Pak. Terakhir flash disk itu sodorinya. Nanti kita bareng-bareng Pak Nardi. Nah, siap. Nah, ini nih keluar nih. Nambah ini Pak Yunus. Ya, monggo. Saya ini. Ya. Bapak Ibu ngapunten. Pak Yunus izin nambah ya. 2 menit saja. Saya memahami kegalauan Bapak Ibu sekalian untuk progres kita mengimplementasikan sistem manajemen mutu pendidikan ini. Yang pertama memang kata kuncinya adalah memahami dari sistem kita itu sendiri, seperti apa sekarang rodanya, keberlangsungannya, kemudian siklusnya itu perlu kita pahami. Cara pemahamannya adalah dengan pemetaan. Nah, pemetaan ini akan kita dapatkan antara membandingkan SPMI yang tadi banyak digalaukan teman-teman, di mana SPMI ini berbasis pada pemenuhan SNDikti, kacamata untuk melihat keterpenuhan atas SNDikti ini adalah kacamatanya Ban PT melalui 9 kriterianya. Nah, selain itu, ketika kita sudah komitmen untuk mencoba untuk mengimplementasikan sistem manajemen pendidikan tinggi berbasis ISO ini, maka klausul-klausul di dalam ISO itu ya setidaknya itu teman-teman di penyamanan mutu melakukan kajian sehingga antara Ban PT dengan ISO klausulnya disandingkan dengan kriteria. Disitulah nanti memunculkan istilah DA, Bapak Ibu. DA ini adalah pemetaan untuk kita melakukan diagnosis secara internal. Bagaimana implementasi persyaratan yang diminta oleh klausul, bagaimana implementasi yang diminta oleh kriteria Ban PT. Termasuk juga nanti ini akan menghasilkan keterpenuhan atas eviden atau dokumentasi dari implementasi kedua standar tersebut. Nah, disinilah Bapak Ibu biasanya, mohon maaf, kalau dengan studi banding biasanya kita berat. Karena
ISO ini merupakan bisnis proses, di mana cakupan bisnis proses itu yang diminta kalau yang di EM 21001 ini begitu kompleks ya, mulai dari top manajemen sampai pemangku proses terendah, terkecil. Salah satu contoh misalkan kalau di perguruan tinggi agama itu ada ma'had. Ternyata ma'had ini berpengaruh terhadap ketercapaian pembelajaran. Maka ma'had ini seyogyanya juga masuk bagian dari bisnis proses untuk menghasilkan CPL. Nah ini kalau panjenengan bawa seluruh tim, itu nanti kalau menurut saya kurang efektif, apalagi bicara tentang efisiensi. Jauh lebih baik panjenengan petakan klausul yang ada di ISO untuk memenuhi persyaratannya bagaimana, kemudian untuk di BAN PT yang kita kenal ada sekitar 72 jenis dokumen itu, meskipun sifatnya sangat majemuk ya di dokumentasi untuk akreditasi itu. Secara spesifik nanti dipetakan dari internal organisasi masing-masing. Di sinilah nanti diperlukan analisis itu. Hasil analisisnya silahkan di-develop. Insya Allah kalau sudah di-develop nanti ada uji implementasi, dari uji implementasi ada kesepakatan komitmen untuk menjalankan bersama, audit internal dijalankan, baru nanti Bapak Ibu bisa menghubungi pihak sertifikasi. Begitu Pak Sol, Pak Yunus, matur nuwun. Terima kasih. Mungkin Pak Sunardi silaturahminya bisa dikembangkan di lain waktu. Insya Allah Pak, Insya Allah. Nanti saya dengan Pak Afik bareng nih dari Taskia nih. tinggal nunggu ini aja nih, kapan nih bisa silaturahmi ke Malang ini. Mudah-mudahan situasi terus membaik. Amin ya. Nunggu kita juga di sini masih ini Pak. Ini nanti, ya, monggo. Masih ada Pak Sunardi? Oh, di mute Pak. Masih ada. Iya, Banten itu sekarang sedang zona merah, Pak. Jadi kami tidak bisa kemana-mana ini. Luar biasa COVID-nya, gitu kan. Jadi mungkin insya Allah nanti setelah mungkin di bulan-bulan berikutnya bisa kita nanti didapatkan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.